Terus di saat mereka bikin CV general, begitu misalkan mau apply sebagai graphic designer, motion dimasukin lah, foto dimasukin, kan harusnya fokus. Kita kasih solusi. Pak dosen, wah Pak Dokter Arsa, Ya. saya hadirkan di sini. Tapi ada yang bilang katanya capek-capek kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jadi dosen. Wah bingung gitu saya. Terus sebenarnya dosen tuh cuan nggak sih? Kita gali ya teman-teman ya. Nih Pak Dokter Arsa ini di BINUS, Ya. Kemanggisan. Ya di Kemanggisan, di Syahdan tepatnya. Syahdan. Ya. Desain-desain zaman dulu juga kita bahas, enak tuh. Boleh, silakan. Kita Soalnya bahas kan semua deh. Spesialisasi S1-nya? Saya S1 di Teknik Industri, S2? di seni, kajian seni, Oh, IKJ. IKJ. S3? Di saya komunikasi di Sahid, Universitas Sahid. Harus S3 dosen ya? Harus sekarang. Saya S1 nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Maaf ya. Masa nggak bisa sih? Udah nggak bisa. Paling jadi dosen tamu, tapi biasanya tuh dilihat tracknya 10 tahun ke belakang di industrinya apa. Oke. Jadi sekarang tuh jadi dosen itu selain punya titel juga harus dicek pengalaman di industri. Duitnya juga lebih beda ya? Beda. S2 sama S3 lebih kaya S3 dong. Tapi perjuangannya lebih berat sih. Tanggung jawabnya jauh lebih berat. Kalau prof itu ngambil lagi nggak sih? Enggak. Prof itu kan pengakuan Dari? government, dari pemerintah. Terus cara ngambil gelar prof gimana? Kita ada poin. Jadi kalau di dosen itu kan ada yang disebut dengan jenjang akademis. Nah, Terus? jenjang akademis itu ada levelnya. Ada dosen baru, biasanya masuknya di AA. AA itu artinya apa ya? Saya lupa deh. Baterai alkalin tuh biasanya ada. Biasanya A3 kalau itu. Apaan sih? AA tuh lupa. Akademis administrasi. Ya pokoknya Asik. apalah itu. Terus dari situ tuh poinnya 100. Terus begitu masuk S2 nanti ada lektor. Dari lektor kepala, guru besar baru prof. Lah Anda di mana? Saya di posisi lektor sekarang. Tinggal berapa lagi? Dua step lagi. Loh, Gitu. ngajarnya sekarang di fakultas Desain. Ya, di New BINUS. Yes. Loh, profnya nanti gelarnya gimana? Nah, saya emang merencana mau pindah ke komunikasi. Karena komunikasinya Ya, kan dari S3 S3 kan? Iya. Nah, kalau prof tuh berarti harus yang dari akhirnya kan? Iya, dari akhir yang dilihat. Jadi lihat dari akhir sama penelitiannya. Seperti itu. Oh, ada penelitian ya? Oh, dong. Bikin ilmu kayak ilmuwan gitu nggak sih? Bikin Ya, bikin ini sih apa namanya? Menciptakan teori baru lah atau membantah teori yang lama terus dibikin baru lagi. teori 4P bisa dibantah nggak dok? Dikembangkan bisa. Karena biar bagaimanapun buat saya itu dasar ya. 4P itu adalah dasar yang sebenarnya itu menjadi acuan dari teori-teori yang berkembang sekarang. Saya kan marketing nih. Ya. Backgroundnya. Saya pernah ngangkat. Ya memang waktu itu ambil angle-nya tuh narasinya emang cukup kontroversi. Ya. Tadi bagus kalau emang dosen emang beda ya kalau saya sama Pak dosen sesungguhnya. Saya bilangnya udah nggak works lagi. Makanya rame viral. Ya. Kalau tadi kan dikembangkan, beda sama nggak works ya. Makanya saya diserang sama dosen-dosen tuh. Oh iya. Oh iya bener, makasih dok. Benar, ya. Iya kan? Ya. 4P udah nggak works lagi, live lagi. Gak apa-apa, seru kan jadi viral. Bukan. Mereka nyerangnya, lu siapa? Ya. Wow. Terus waktu itu ya mungkin saya juga klarifikasi, mohon maaf waktu itu narasi saya kan memang lagi menggebu-gebu. Teman-teman, bagi Anda yang masih menggunakan ilmu 4P ya, mungkin Anda bisa keluar dari ruangan ini karena itu sudah tidak works lagi. Mungkin bisa dicoba buat para dosen di sini. Mari kita duduk bersama untuk membahas ini. Parah waktu itu. Emang saya kan suka begitu. Meskipun juga kalau debat juga saya kalah gitu ya. Yang penting muncul aja dulu. Yang penting rame dulu. Sekarang kan seperti itu kan tujuannya. Iya betul. Cuma kan ini kan seru ya pembahasan nanti. Ini ya kita fokus di ranah desain deh. Ya. Meskipun kayaknya Anda juga tahu ya 4P. Tahu. Itu kan part of living sekarang. Kita kan hidup harus menjalanin itu semua. Kenapa itu harus dikembangin? Jadi apa? Jadi kayak tadinya 4P mungkin bisa dikembangkan, digabungkan dengan 5WH1, terus dikembangkan lagi, dimasukin ranah ilmu teori-teori baru lagi. Tapi tetap semua teori itu harus ada dasarnya. Jadi kalau dibilang semua teori itu udah ketinggalan, sekarang ketinggalan untuk tujuan apa dan kenapa, kan jadi pertanyaan itu. Oke. Seperti itu. Kita bahas deh ya. Abisnya lagi desain juga kan. Siap. Kan udah nggak works lagi. Coba ilmu dosen dipakai ke desain. Zaman sekarang mah udah monokrom dok. Udah fontnya Poppins dong. Terus jadi bahan bercandaan juga. Terus dosennya ngebales, lu masih pakai Canva, Photoshop dong. Wah rame nih. Seru tuh kalau itu bahas itu tuh seru. Bahkan kita di ranah pendidikan juga rame gitu. Canva? Ya, Canva dalam artian
pengoperasiannya, eksekusinya itu kadang kita juga sempat dibahas gitu. Sebenarnya works gak sih kalau kita mengajarkan Canva kepada mahasiswa? Itu kan jadi pertanyaan. Wah, jangan dijawab dulu. Ya, di akhir aja kita jawab Dok ya. Iya benar, apalagi nanti keukurnya bahwa kayak berarti jangan-jangan ilmu dosen udah nggak kepake lagi dengan adanya Canva. Misal. Atau mungkin dipenetrasikan gitu, digabungin aja, diintegrasikan bahwa dosen ngajarin pakai Canva. Justru itu kita bisa bahas lebih dalam lagi. Oke, kita mulai dari awal dong. Boleh, silakan. Tahun berapa waktu itu ngampus? Saya bukan suka, saya kecebur di pendidikan sebenarnya. Kenapa mau jadi dosen sih? Itu pertanyaan awal sih. Saya nggak pernah bermimpi jadi seorang edukator. Nah, terus sekarang? Ya dulu itu bahkan saya itu salah satu yang benci dengan sekolah. Saya itu zaman SD sekolah tuh kabur melulu. Suruh les tuh gak pernah masuk gitu. SMP, SMA, kebetulan SMA saya banyak di luar karena kebetulan sempat jadi atlet juga. Hah? Atlet apa? Bowling zaman dulu junior. Terus kesibukan di dunia otomotif waktu itu. Jadi ya ngejar prestasi di luar lah. Oke. Terus seiring berjalannya waktu kebetulan saya suka dengan dunia fotografi kebetulan. Oke. Jadi karena suka dengan dunia fotografi, terus kebetulan ada teman ngajakin, ayo kita join yuk. Ada apa? Kita mau coba bikin film layar lebar. Waktu itu bikin filmnya si Kambing Jantan. Oh ini Raditya Dika. Sama dia kita bikin. Jadi ya udah akhirnya di situ kecebur dengan dunia fotografi, punya teman banyak. Terus tiba-tiba teman, bro, lu mau nggak gantiin gue apa? Jadi guru. Hah? Jadi guru apa? Guru fotografi. Oh ya udah. Akhirnya masuk ke dunia pendidikan di situ. Awalnya sih diketawain sama teman-teman. Lu kan dulu saya tuh dulu suka bisnis ya. Karena dari kuliah itu saya punya dalam tanda kutip ada bisnis di bidang agro lah sama teman-teman, punya perkebunan, punya kolam, sampai ekspor impor hasil laut kayak gitu. Zaman dulu. Terus begitu ditawarin jadi guru itu tiba-tiba semuanya berubah. Nah ini cuma kan dipandang sebelah mata kan kalau guru ya. Ya banyak orang memandang seperti itu. Ya apapun itu, dari angle mana coba? Dari angle maaf, duit. Karena memang pada kenyataannya guru juga masih ada yang dibayar 300.000 Dok. Banyak. Oh iya, banyak. Di daerah ya? Iya banyak. Di kota dikit 1,5 juta. Iya. Ya agak ke tengah lagi, iya mentok-mentok UMR. Yes. Tapi kan kalau saya melihatnya di situ justru banyak ilmu-ilmu yang bisa dikembangkan pada saat itu. Dan saya ingat banget waktu itu pada saat saya jadi guru, terus kemudian saya ngambil S2. Dari S2 itu kebetulan ketemu sama keluarga. Terus keluarga tuh nanya tuh, saya masih ingat sampai sekarang. Tuh keluarga tuh nanya, lu kerja lu apa waktu itu? Waktu itu belum nikah sama istri. Iya kan? Waduh. Saya bilang, saya pengusaha punya gini. Terus ini keluarga cuma ngomong, dia nggak ngomong, dia tapi melengos, nggak dianggap. Jadi begitu bilang saya guru, baru deh, baru dianggap gitu maksud saya itu. Guru malah dianggap ya? Iya. Terus begitu terus setelah kamu jadi guru mau jadi apa? Saya setelah S2 saya mau jadi dosen. Dan ternyata jalur itu terbuka semua. Nah dari situ akhirnya ya keluarga begitu saya jadi dosen ngomong bahwa ya kita tahu lah agama ini kan kita nggak bisa menilai. Yang tadi saya coba cerita. Nah, kalau kamu bisa berbagi, ilmu kamu bisa dipakai orang, itu investasi jangka panjang. Beliau ngomong gitu habis itu udah gas sampai sekarang gas. Maksudnya ya udah gas, bisnis saya tinggal semua, cash flow saya tutup semua. Akhirnya ya udah saya jadi dosen gitu, sempat setelah jadi dosen berapa tahun gitu. Terus baru sekarang nih baru mau start ya 3-4 tahun terakhir ini baru start mulai bisnis lagi sih. Nah waktu itu kan udah bisnis, sekarang mau bisnis lagi. Berarti kan artinya kan, nah yang namanya bisnis kan berarti kan bisa dibilang menjanjikan. Mungkin ya. Dalam arti bukan diharafiakan bahwa pasti menjanjikan, bukan. Kenapa waktu itu ditinggalin? Kenapa gak bisa bareng-bareng gitu jalannya? Pada saat itu saya berpikir sesuatu yang pasti. Penghasilan tambahannya. Satu dari sisi penghasilan, dua juga saya melihat bahwa saya suka pada saat itu. Jadi guru itu, terus kemudian jadi dosen itu sesuatu hal yang buat saya unik. Saya itu tidak pernah menargetkan saya mesti A B C D F G. Everything just smooth aja gitu. Pada saat waktu itu saya bilang, jadi waktu saya jadi guru, waktu itu saya ngobrol sama istri, saya bilang saya mau stop. Naik pangkat. Pengen jadi dosen waktu itu. Karena baru selesai S2 kan. Nah begitu saya ambil S2, kebetulan bikin bisnis di Singapura waktu itu. Bareng sama teman-teman, balik ke Indo. Terus orang tua bilang, kamu jangan bisnis lah, kerja sama orang.
Akhirnya kerjalah sama orang, kalau saya boleh cerita ini, kerjalah sama orang. 1 tahun masuk rumah sakit 2 kali. Kenapa? Karena saya biasa bisnis juga kerja di Singapura waktu itu. Begitu masuk ke sini tuh semuanya terlalu slow. Jadi sistem kerjanya tuh kalau di luar negeri kan cepat pace-nya. Iya, jadi ya situ kerja 9 to 5, pulang mau party terserah. Tapi kalau di sini enggak. 9 to 5 tuh kadang kita magajibut kan, ngomong nggak ngapa-ngapain kayak gitu kan, tunggu order gitu. Nah, pada saat itu saya kerja di situ di satu perusahaan itu, begitu saya di bagian markom, begitu markom udah nggak ada kerja, saya pindah ke bagian ekspor impor. Beresin ekspor impor, rapiin, terus pindah lagi divisi lain. Sampai akhirnya udah beres semua tuh, ngomong sama pimpinan saya mau jadi dosen aja. Ya udah, resign. Ya udah, habis itu hilang udah. Dan itu semuanya tuh saya begitu saya hilang dari perusahaan itu, saya benar-benar start from zero. Ngajar saya lepas, semua saya lepas. Dan saya apply. Saya benar-benar apply waktu itu ke BINUS, ke beberapa univ, ternyata BINUS yang manggil. Nah pada saat itu ya udah, saya aja nggak nyangka waktu itu masuk desain. Saya nggak ada background desain. S2-nya soalnya pengkajian seni. Tapi itu kali? Enggak, itu pengkajian seni itu kita mengkaji sebuah studi kasus, bukan membuat. Oh iya, S1-nya teknik industri. Teknik industri, yang dimana saya ngurusin masalah distribusi atau masalah P2M, masalah makanya mengenai suatu pabrik, manajemen sebuah pabrik. Termasuk kayak waralaba, dagang itu juga sama nggak sih? Ada, tapi fokusnya lebih ke pabrik. Bagaimana pabrik ini bisa proses, bagaimana pabrik ini bisa produksi dan sampai ke customer. Operation juga ya? Yes, lebih ke operation. S1 tadi di mana, BINUS ya? Trisakti. Trisakti. Saya di Trisakti. S2, apply-nya itu siapa yang menentukan kalau ternyata apply di BINUS, ya kan? Itu pertama kali apply di BINUS, apa BINUS. banyak perusahaan? Enggak, BINUS. BINUS, langsung keterima? Nah, pertama kali apply jadi dosen di BINUS. Iya, apply, habis itu langsung keterima? Iya. Setelah tes apa segala macam ya? Iya. Yang menentukan bahwa Anda ngajar di DKV, desain ya? DKV-nya tapi? Itu BINUS ya? Taunya dari mana? Mungkin dari S2 saya. Selalu begitu? Selalu begitu. Kalau dosen lihat pasti ini terakhir, ijazah terakhir. Gitu. Oke. Seperti itu. Jadi waktu itu langsung diterima, ya udah. Dari situ, dari BINUS saya nyoba ke beberapa kampus lain, cobain semua, diterima di beberapa, saya jalanin semua. Maksudnya bareng-bareng? Bareng. Karena kan kalau di dosen itu sebenarnya ada pilihan. Dosen itu ada dosen struktural, sama satu lagi dosen home base. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau home base itu nama kita dipakai di satu universitas untuk dimasukin ke dikti. Oke. Nah, tapi kita boleh ngajar di tempat lain. Jadi nggak cuma satu dosen di BINUS doang? Enggak hanya satu dosen di BINUS. Nah sekarang di mana? Saya sekarang ngajar di BINUS sama di Starkey. Starkey itu mana ya? Tarakanita. Tarakanita. Ngajar. Tarki. Tadi dengar Starkey. Emang namanya Starkey. S apa? Sekolah. Iya, sekolah tinggi sekretaris. Starkey kan Tarakanita kan? Iya, tapi S1-nya Starkey namanya. Iya. Gitu. Tapi itu ini sekolah kecil sih, nggak terlalu besar. Oh iya, itu kayak dokter ya berarti ya? Bukan doktor ya, dokter. Enggak. Kan dokter kan bisa dia punya buka praktek. Iya. Beberapa. Nah itu sih salah satu yang buat saya dari pengalaman itu, makanya saya ngajar nggak hanya di satu tempat. Selain di BINUS saya juga ngajar di BINUS Internasional, ngajar di UBM Bunda Mulia di Ancol. Pernah sempat ngajar di UI juga, di vokasi di UI. Sempat ngajar di mana lagi? UMN pernah. Jadi hampir semua kampus saya udah nyobain lah di Jakarta, Depok dan sekitarnya. Oke. Dan yang paling oke yang mana? Ya sampai in the end sih kalau secara oke semuanya sih buat saya semuanya sama. Sama dalam artian tujuan kita kan bukan mencari rezekinya. Rezeki biarkan berjalan aja, maksud saya begitu. Oke. Tapi yang penting kan dari situ saya pengalaman bertemu dengan banyak mahasiswa. Yang kalau kita urut ngomong ke belakang lagi, kalau kita mau bikin bisnis kan target kita ya mahasiswa itu kan. Nah itu yang kita lihat. Dan itu salah satu saya bisa ngikutin tren gitu, yang kemudian saya punya usaha di bidang agency. Kenapa bisa ngikutin tren ya dengan mereka itu. Oh iya, nanti kita bahas ya, agensinya keren banget bro. Waduh, sampai proyek kementerian juga. Amin. Iya ngeri levelnya udah, ngeri saya harus banyak belajar nih. Oke, tapi waktu itu pernah nggak? Ini mau ngupas sisi lainnya seorang dosen deh. Pernah berpikir nggak ketika kita mau jadi dosen? Kan pasti kita tahu lah, pasti stigma tentang berapa sih lu gajinya? Emang gede ya? Iya dong. Kita nggak usah ngukur nanti pas udah jadi profesor di university ini apa segala macam, udah bener-bener yang
ya gitu kan nggak tiba-tiba juga jadi langsung profesor proses, kan. Itu butuh proses panjang. Iya kan. Tapi taunya apa dulu? Dosen, ingat gaji berapa? Dulu. Saya nggak pernah melihat itu sih. Serius sampai sekarang? Sekarang sudah mulai. Dulu nggak. Karena sekarang kan ya udah ada anak, mesti mikir gitu-gitu kan. Kalau dulu sih saya nggak berpikir sejauh itu, karena buat saya pun saya berpikir namanya rezeki kan sudah ada yang ngatur. Betul. Saya sih berpikir. Bahkan sampai sekarang kalau di saat saya lagi misal, waduh lagi butuh nih kurang gini-gini, ya saya berbalik ke omongan saya awal bahwa rezeki pasti ada yang ngatur lah. Prinsipnya begitu. Tapi sebenarnya gimana ya? Nggak tahu boleh share apa enggak. Ini jujur, nggak usah sebutin angka deh, tapi range gimana? Itu kalau ngomong dari guru menuju dosen lebih gede guru. Lah kok bisa? Waktu itu saya di sekolah internasional, mereka paymentnya dolar waktu itu. 2 digit nggak? Nggak, hitungannya per minggu. Per minggu 1 digit? 1 digit, ya lumayan lah. Per bulannya 2 digit? Ya kurang lebih. Kalau dosen yang pas satu gelar S2? Gelar S2 ini sebenarnya confidential nggak sih? Saya nggak tahu deh. Buat saya sih udah banyak di internet, tinggal buka gaji dosen. Saya mau ngomong begitu, cuma kan nggak enak kan. Kan bisa ketahuan kan. Cuma kan kalau langsung biar memotivasi teman-teman semua yang pengen jadi dosen jadi lebih semangat, ngomongnya depan langsung gitu. Buat saya sih penghasilan dosen kalau sebagai ngajar doang sih tetap kurang. Nggak akan cukup. Ini perspektif siapa nih? Ya ini sesuai pengalaman saya. Enggak, maksudnya perspektif orang yang tinggal di mana, perspektif orang yang Jakarta punya anak berapa. Kalau di Jakarta buat sekarang ya kalau kita sudah berkeluarga sih dosen, kalau sebagai dosen cuma ngajar di satu univ sih pasti kurang. Pasti kurang emang ya? Pasti kurang. Kan ada yang bilang katanya, ada yang perspektifnya bilang dosen kaya. Ada yang bilang dosen juga nggak kaya. Ya. Nah ini Anda yang di mana nih? Nih kalau saya ngomong di tengah deh. Ya, oke. Kaya atau enggak itu kan relatif. Oke. Kita kan pola hidup kan kita nggak pernah tahu kebutuhan kan. Nah tapi kita yang harus dipahamin itu pendapatan dosen sebagai ngajar, untuk ngajar dari ngajar doang tuh kurang. Kecuali kalau kita jadi struktural. Maksudnya gimana? Struktural itu jadi kita bekerja sebagai dosen termasuk di dalam satu universitas. Jadi kayak karyawan juga. Kalau itu lain, itu gajinya mungkin standar lah. Lo karyawannya ngapain? Ya ngurusin admin lah, ngurusin dosen itu kan kalau jadi karyawan itu kan banyak urusannya, ngurusin jadwal kuliah lah, materi itu semua gitu. Karena kan dosen tadi saya bilang dosen itu ada 2, ada dosen struktural, ada dosen home base, yang notabene memang dia bisa di mana-mana, ngajar di mana-mana. Anda yang mana dong? Saya yang non struktural, jadi saya bisa ngajar di mana-mana. Nah kalau itu dapetnya bisa gede. Minimal 3 kampus kali ya? Iya, teman saya dia sampai 4 kampus kok. Enggak tipes tuh dok. Terakhir sih dia bilang tipes sih. Tapi dia beruntung pas kemarin, pas pandemi dia beruntung banyak kan. Oh iya. Karena online. Kayak kalau sekarang sebentar lagi kayak mau tipes lagi kayaknya dia. Dan online sama offline lebih gede mana sih? Sama. Apanya pendapatannya? Iya. Sama ya. Sama. Bedanya sih kalau online kan kita nggak keluar dalam tanda kutip, nggak ada biaya transport sama makan. Iya. Ya kan kalau online kan kita di rumah doang, ibarat kata modal listrik sama internet. Karena juga kadang kan internet dari mana gitu kan. Tapi kan kalau kayak offline kan kita mesti move satu kampus ke kampus. Itu capek. Iya kan. Dan apa sih monetize dosen sih? Ini saya mau gali sebelum ke teknis bahas poster desain. Sekarang di era sekarang tuh desain yang paling oke kayak gimana gitu kan. Poster kan banyak orang graphic designer nih. Iya. Tukang desain. Iya, tukang desain. Kalau buat saya monetize di dosen itu ya selain ngajar yang pasti ada penelitian. Itu yang paling gede sih. Oh, penelitian berarti gimana tuh? Jadi kita tuh dosen tuh wajib tiap tahun harus ada penelitian. Untuk? Ya untuk membuktikan keilmuan kita. Terus diapain? Ya diajukan, kalau kayak di Dikti itu ada yang sampai berapa miliar gitu kalau kita dapat. Terus kalau kita bisa kerja sama join research with universitas di luar. Enggak, maksudnya hasil penelitiannya diapain? Ya itu nanti hasilnya dihakikan. Oh. Kalau nggak dihaki dijadikan jurnal internasional. Oh ngerti, makanya kan ada istilah menurut penelitian Abraham Maslow. Yes, ya kayak gitu. Oh, menurut penelitian Malcolm, macam-macam lah. Oh, dari situ kan jadi materi bahan perkuliahan satu. Tapi once kita menemukan sebuah teori dan kemudian itu dihakikan, kalau teori itu dipergunakan sama orang, kita bisa minta dapat fee. Oke. Dan jadi, Anda udah mau bikin itu dong? Sedang progres semuanya. Apa? Boleh dibocorin nggak? Kalau yang sekarang sih saya lebih banyak mengkaji dari sisi UI UX.
Wah, gitu. Ini modern nih pembahasannya, gue demen nih. Jadi bagaimana UI UX itu dilihat dari sudut pandang komunikasi. Setuju, ini penting. Saya punya aplikasi, nanti coba dicek ya. Ya kayak gitu. Kebetulan memang saya di bidang itu kan. Iya. Jadi membahas komunikasi visualnya, bukan desainnya. Karena kalau desain balik lagi di Indonesia ini kan dibilang nih desain visual ini kan lebih banyak ke orang yang tools yang mengerjakan. Tapi kan faktor komunikasi ini yang nomor satu sebenarnya. Buat apa kita ngedesain kalau pesan atau informasi yang kita berikan tuh nggak nyampe. Betul. Gitu. Dan tahu dari mana ya template ketika punyanya Shopee kayaknya lebih enak nih, atau punyanya Tokopedia lebih enak nih, atau dan seterusnya gitu ya. Gojek, Grab, macam-macam deh. Kita bedah. Maksudnya ukurannya apa? Kalau saya sih terus terang mungkin jujur ya, saya juga bukan ilmuwan dan atau dosen ya, jadinya ya udah pakai se-user friendly mungkin. Ya memang behaviornya sudah dinikmatin sama banyak-banyak pengguna atau konsumen. Contoh, ya berarti 2 layer ini kita ngambil UI-nya, ini UI-nya Shopee. Ketika keranjang penempatannya kita pakai keranjangnya Tokopedia. Ketika UX-nya bahwa produk ini masuk dalam keranjang, kita pakainya Shopee atau Tokopedia yang mental masuk keranjang, atau enggak cuma pop up doang. Kita sih sejauh ini sih ngeliat dari template atau mungkin yang sudah proven di mata konsumen kan, yang sudah terbukti. Nah, pertanyaannya dulunya Shopee dan Tokopedia dan teman-temannya ini ngambil dari mana? Dan kalau sekarang kita bikin baru lagi, apakah itu bisa merubah habit? Pindah dari zona nyaman atau zona, anggaplah misalnya saya mau bikin satu aplikasi buat ngantem Gojek sama Grab. Kan ada Maxim, kita namanya Maxom lah. Ya misalnya. Gimana caranya kita mengakuisisi mereka semua? Itu ilmu dari mana? Kalau ini cocok sama behavior konsumen. Itu sih waktu itu saya sempat riset waktu pas saya bikin bisnis di Singapura, itu adalah paling gampang kita bikin semacam dummy apps. Dan ternyata itu dilakukan di semua startup lah pada saat itu. Dummy dulu ya berarti. Dummy. Jadi kalau zaman dulu pas saya di Singapura itu kan kebetulan ketemu sama yang bikin Facebook, ketemu sama itu ya, sama Twitter dan kawan-kawan itu, ya mereka cerita bikin aja dummy, lempar ke pasar. Terus riset paling mudah kan. Iya juga ya. Kalau sampai di copy banyak berarti sukses. Begitu di copy, kita bikin yang proven, langsung haki. Lah kalau dia copy terus dia ngehakiin. Nah, kita harus lihat dulu seberapa jauh dia mampu untuk mengerjakan itu. Karena kalau kita ngomong dunia digital itu kan dunia yang ibarat kata abstrak. Kita nggak punya standarisasi. Bahkan sampai sekarang aja saya masih ternyata tadi ditanya mengenai bagaimana sebuah template itu bisa diterima masyarakat atau enggak, itu kan nggak ada standarisasi. Iya juga sih. Justru aplikasi-aplikasi pertama yang jadi inilah yang membuat standarisasi. Dengan cara mereka ngelempar ya. Karena kita nggak akan tahu kalau kita nggak ngelempar dulu ya. Kan kuncinya dari bisnis kan itu kan. Kita lempar dulu kan, umpan dulu kan di sungai atau di laut, lepas. Mana yang didatengin nama hiu, mana yang didatengin paus kan. Itu kan marketing. Kalau kita nggak bisa ngelempar itu, ya kita nggak jadi apa-apa. Kita cuma bisa ide. Kita bisa eksekusi. Yang jualan, kita butuh jualan. Biar kita tahu jualan, ya kita bikin aja beberapa aplikasi kemudian kita lempar. Tapi kan cost, Dok. Benar, itu cost. Tapi cost itu kan bisa dimasukin ke cost marketing. Promotion. Sebuah bisnis itu yang besar itu adalah yang mempunyai cost promotion paling gede. Itu kan salah satu partnya. Tapi apakah kita di saat bikin dummy itu sudah 100% works? Kan enggak. Bisa aja masih beta, alpha 1, alpha 2. Iya. Kan cuma buat mancing kan. Iya juga ya. Tapi kan kalau ntar jawaban dari focus group discussion ketika kita riset, jawabannya ternyata memang dia nggak suka, nggak ke-download gara-gara mungkin bukan UI UX atau respon time-nya lemot, muter-muter. Itu ukurnya dari mana? Itu teknis. Kalau download itu bukan urusannya front end. Kalau desainer itu kan cuma ngurusnya front end. Hanya fokus di UI UX tampilan sama proses. Tapi kan back end kan yang masalah lemot gitu-gitu kan back end yang ngurusin. Iya, makanya kolaborasi sama situ ya. Sama tim-timnya. Berarti angkanya berapa? Belum kejawab nih, Dok? Belum kejawab. Wah, kalau ngomong angka ini sih kalau buat saya luas sih. Luas ya. Tapi 2 digit lah ya. 2 digit. Amin. 2 digit depannya 2 apa 3 apa 4? Berapa ya? Pakai kode aja. Biasanya enggak besar lah. Emang iya. Yang penting bisa survive aja. Tapi gue denger dosen tuh apa ya? Ada yang bilang kaya banget loh. Itu yang mana ya? Ya mungkin ya itu yang tadi saya bilang, main di penelitian pemerintah.
Nyampe 100 juta gak sih? Lebih. Lebih. Tadi barusan baca di internet pendapatan terbesar tuh salah satunya dosen nomor 9. Profesor nomor 9. Wow. Saya ingat salah satu profesor saya itu cerita sama saya, kalau kamu nanti jadi profesor, kamu enggak usah ngapa-ngapain. Penelitian nanti bareng sama mahasiswa dan kawan-kawan. 40 udah di tangan kok tiap bulan. itu beliau yang ngomong gitu. Oke juga ya Prof. Iya, makanya udah lanjut. Sayang, hajar terus penelitian udah banyak, hajar. Ya udah. Apalagi ngapa-ngapain deh. Ya. Ya kan ibaratnya gitu. Ya. Karena kan sebenarnya kerjaan dosen itu kan yang paling sulit ada penelitian. Karena penelitian itu kan harus ada tiap semester. Loh. Kan pakai satu tahun. Iya, paham. Tapi kenapa nggak pakai yang penelitian yang sebelum-sebelumnya? Kan harus up to date, harus berkembang terus. Oh. Kita kan nggak bisa pakai yang kemarin. Biasanya saya kalau yang kemarin udah case close. Tahun ini bikin baru lagi dan tuh tiap tahun harus dilakukan. Gitu. Oh ketika ada penelitian James Murray Drew marketing 3.0 itu dia hadir tuh. Sebelumnya marketing 2.0, sebelum lagi 1.0 yang namanya marketing mix 4P berubah lagi naik 2, 3.0, 4.0. Itu udah para pakar-pakar semua tuh yang gue baca tuh. Iya. Dok, ngeri-ngeri juga tuh yang padahal dulunya mungkin tukang bolos. Curang dia ya. Kok tiba-tiba sekarang dia punya penelitian. Gak ada yang tahu emang ya. Kita gak pernah tahu. Saya aja dulu tidak berpikir bahwa ternyata rezeki dari dosen itu bukan hanya itu. Ternyata banyak banget, dan itu semua hasil penelitian itu bisa mendapatkan rezeki yang lumayan. Gitu. Kayak saya nulis terus tiba-tiba diterima di luar negeri gitu ya. Jurnal saya itu nanti ada aja rezeki dikirim. Terus saya nge-review jurnal. Ya walaupun mungkin bangsa $1 $5 per bulan, kan lumayan dari satu jurnal gitu. Kayak gitu. Hal-hal kayak gitulah, perintilan-perintilan. Oh iya. Gitu. Dan menarik ya ngomongin penelitian. Mau nanya lagi nih dok. Ya. Ini penting nih pertanyaan ini yang dari SD saya belum pernah menemukan jawabannya dok. Ya. Tadi kan kita ngomongin profesor kan. Ya. Kenapa sih profesor palanya selalu botak? Oh kayak salah makan. Ini beneran. Apa ya? Kenapa sih kayak identiknya kalau di kartun, identiknya kalau apapun itulah, dan memang kenyataannya sininya putih. Standarisasi itu. Ada ISO ya? Ya kalau saya melihatnya itu standarisasi image kan. Oh gitu. Image yang dibentuk seperti itu. Jadi kalau nggak botak dianggap belum profesor kan? Jadi kan sini belakang itu kayak Zidane. Iya. Jangan Zidane. Contekan kali di sini. Iya kenapa sih? Kau karena mikir ya? Iya. Nggak tapi bener ini serius. Artinya karena pemikir. Iya. Ya mungkin karena banyak mikir gitu ya. Tapi sekarang udah berubah stigma itu kok. Ada beberapa dosen-dosen yang lebih muda, yang rambutnya masih hitam-hitam gitu, mereka juga oke gitu. Rambutnya apa? Masih hitam. Gitu. Belum di bleaching. Oh ini bleaching ya? Bleachingnya ya satu-satu. Gitu kan. Biar percaya aja gitu. Gue tadi ketipu lagi pas awal-awal. Ternyata asli. Dan emang semua dosen uban deh. Ya. Mikir deh. Iya mikir. Sudah lompat nih. Iya. Sudah bisa dong. Udah jadi, tinggal titel. Cocok. Tinggal belakangnya nanti dibotakin. Tuh. Ya. Tuh. Ya. Bisa gak sih? Beli gelar aja gak bisa? Oh gak bisa Pak. Ntar pembuktiannya gimana Pak? Pakai punya Anda. Gak bisa Pak. Plagiat nanti Pak. Oh iya. Gak bisa. Di Shopee juga gak ada. Gak ada. Gelar profesor susah juga. Karena susah nanti pembuktiannya. Karena once kita naik di step yang lebih tinggi kan kita harus dibuktikan. Dibuktikan terhadap para profesor itu kan. Karya kita itu dipertanggungjawabkan. Gak mungkin lah kita misalkan punya sebuah karya penelitian kemudian dipakai mahasiswa kita dan salah. Okay. Dosanya gimana itu kan? Oh iya, itu Masya Allah. dipikirin. Bener-bener apalagi mengenai plagiat itu gak cuma sekedar di penelitian tapi ada juga di mahasiswa yang menyusun skripsi ya. Banyak, itu banyak. Bocorin dong dok, apa sih fenomena skripsi zaman sekarang? Anda mungkin nggak tahu dong. Oh saya tahu. Nah ini, tahu, maksudnya kan banyak kan depan Mustopo tuh yang. Oh kalau situ saya nggak tahu. Cuman sempat ada fenomena. Enggak, ke depan Mustopo ada somai enak. Oh ada ya? Aku salah sebut tadi takutnya. Nggak tempat nongkrong zaman dulu. Saya nggak bilang joki skripsi kan. Iya.
Tapi ada fenomena yang cukup menarik pada saat kemarin pas pandemi. Dan sekarang itu belak-belakan udah di sosial media itu menawarkan itu. Siapa? Banyak di Instagram itu kalau bisa dicek, kayak misalkan membantu menyelesaikan tugas A, B, C itu ada. Dan mereka udah spesifik, misalkan mata kuliah hukum ada di Instagram tuh ada menawarkan jasa mengerjakan gitu. Itu bisa ditangkap nggak sih kalau gitu? Susah ya? Nggak ada bukti. Susah ditangkap. Tangkap dalam artian kan mereka ini kan juga oknum. Mereka ini kan nggak mungkin bikin cuma satu account kan. Mereka kan bikin bisa, ya namanya sosial media, dunia digital kan dunia tanpa batas. Oke, nah maksud saya tuh gini dok, sebenarnya Anda tahu nggak sih ketika mahasiswanya tuh nyusun skripsi, tapi ternyata ini adalah bukan punya dia? Oh tahu, pas sidang kelihatan. Nah terus kenapa lolos? Ya kan screening pertama kan pas dia datang sidang. Biasanya kan penulisan itu kan dikasih ke admin setelah ditandatangan oleh dosen-dosennya, ya kan. Nah pada saat pembuktian tuh kan biasanya dosen lain bukannya megang itu kan. Oh iya. Makanya kalau zaman kita dulu kuliah mau sidang dosen siapa nih? Dosennya siapa nih gitu. Oh iya. Kan dari misalkan 3 dosen yang nguji ini kan pastinya 3-3-nya punya ilmu yang berbeda dan pasti dia sudah baca berbagai macam tugas akhir kan. Pasti kan dia tahu kan. Bahkan dulu kan ada stigma tuh kalau zamannya S1 itu adalah membenarkan tugas akhir yang sebelumnya ngambil di perpus ya kan, nggak boleh difotokopi gitu, kan ngumpet-ngumpet ngambil di foto. Zaman dulu kan seperti itu, banyak kejadian kayak gitu. Tapi once kita ketemu sama dosen yang memang dulunya dia megang, itu kan pasti kamu plagiat ya. Nah. Dan sekarang sadis sih, plagiat itu sekarang udah nggak kayak dulu. Maksudnya gimana sadis? Ya, hukumannya? Langsung DO. Langsung DO ya? Langsung DO. Ya Allah capek-capek. Sekarang DO. Udah lu bener-bener aja udah yang bener lempeng udah. Iyalah S1 doang. Iya betul. S1 doang. Masih panjang. Ntar setelah S1 masuk ke dunia industri kan masuk ke ini hutan sebutannya. Hutan? Iya dong. Dunia yang berbeda, bumi dan langit. Oh. Kan kalau S1 itu kan ibarat kata baru pertama. Baru kita masuk pertama, masuk ke setelah lulus S1 masuk ke dunia industri kan dunia yang baru. Dunia yang ibarat kata kalau buat saya nih anak-anak S1 nih dia merasa bebas. Jadi kalau saya melihat dari saat dia SMA menggunakan baju seragam, kuliah dia pakai baju bebas, begitu kantor kan dia masuk pakai baju kantor lagi. Benar. Itu kan fenomena yang agak membuat secara psikologi juga berbeda. Terus dengan ego dia nih, gue baru lulus nih S1. Iya kan? Iya. Terus merasa bangga begitu masuk ke kantor dengan ketemu yang udah lebih senior. Udah. Habis ya. Habis. Nah, fenomena itu yang banyak terjadi sekarang. Akhirnya mereka mundur. Mundur terus ya udah cari tempat lain nggak cocok, dan terjadi dengan sekarang kan seperti itu. Ya Gen Z agak lemah ya zaman sekarang ya. Lihat fenomenal di TikTok atau di Reels tuh kayak gitu. Zaman 80-an ketika dibentak milenial jawabnya begini. 90-an ada kan rame kan pas Gen Z. Enggak, gue butuh healing. Gue keluar dari kantor ini. Wah rusuh banget. Ada sih pegawai yang kayak gitu sih. Saya butuh healing. Kenapa emang? Saya stres kak. Oh iya. Kenapa? Saya mau ke Bali pak. Ya udah. Begitu selesai dari Bali pulang resign. Gue tahu banget tuh. Dan itu banyak, gak hanya di perusahaan saya, banyak di perusahaan lain juga terjadi hal-hal seperti itu. Kenapa itu terjadi? Fenomena itu karena dibentuk oleh siapa? Ya masyarakat juga. Oke. Industri juga. Kan salah satu tujuan pada saat pandemi kemarin itu kan begitu kita dibuka untuk adanya tourism itu kan salah satunya kan jualan kata #healing itu kan. Oh iya. It's part of bisnis semuanya. Bisnis ya. Iya. Jangan-jangan yang jual vaksin juga. Wah no comment kalau itu. Saya nggak tahu. Jangan-jangan. Saya kan nggak. Di luar ranah itu saya nggak tahu. Gitu. Nggak tahu kalau itu. Oh nggak tahu ya. Tahu. Tapi pernah cek Bill Gates pertama kali posting ada #healingnya? Mungkin. Pada saat itu enggak sih, ya saya ngomong enggak. Itu kayaknya bahas yang lain loh. Oh iya, bahas yang lain, fokus ya. Bukan kasus ini, bukan kasih solusi, tapi itu tuh hal sama kayak UFO itu ada atau enggak seorang lebihan. Oh panjang banget ya. Jadi gini, Pak Dokter, terkait dari fenomenal seperti ini ada juga yang bilang, ya kita balik lagi ke dosen lah ya, dosen, pengajar dan seterusnya. Ini sampai se ekstrem berpikir bahwa kita ngomong masalah sekolah atau pengajaran, oke? Emang ada yang ngomong juga ngapain anak kita disekolahin, learning aja.
bukan manual belajar sendiri. Ya. Ada tahu yang kayak gitu-gitu ya. Jadi kan soalnya kena hasut bahwa sekolah ini pembentukan, pernah tahu ya? Ya. Sekolah ini banyak tuh, banyak. Tahu ya kayak gitu ya. Tahu. Dulunya itu berarti sekolah ini kita nih sekarang, wah sekolah berarti kita disamakan semua persepsinya. Ya. Dikurung yang mungkin fenomenal dari tahun 30-an apa segala macam, makanya kita harus wajib sekolah dan seterusnya. Ya. Nah, kalau tiba-tiba mindsetnya berpikir seperti itu orang tua, ya belajarnya sih ya learning aja. Lo belajar sini sama orang tua yang ngajarin, atau mungkin nggak tahu lah gimana sistemnya, mungkin online atau mungkin di rumah aja, homeschooling dan seterusnya. Sempit dong kampus. Enggak sih. Setiap itu ada pasarnya sendiri-sendiri sih. Oke. Karena buat saya punya teman yang anaknya tuh dia nggak mau sekolahin. Nah ini kan, ini kayak ini rame loh kayak konspirasi beginilah. Dia itu kebetulan lulusan Amerika. Terus dia merasa bahwa sistem di Indonesia itu nggak baik. Wow. Dia selalu bilang seperti itu. Tapi kalau buat saya ya apapun intinya, lu kan tinggal di Indonesia. As simple as that gitu. Tapi dia tetap kekeh seperti ya terserah lah, itu urusan personal pribadi, saya nggak ngerti. Tapi ada juga teman yang dia sekolahin anaknya. Tapi kalau anaknya mau pergi ya pergi aja. Ada yang kayak gitu. Jadi sekolahin di sekolah swasta. Tuh wah aku hari ini mau main. Ya udah main. Hah? Jadi tidak menjadi sebuah kewajiban. Anak ini harus sekolah. Ada yang kayak gitu. Pak aku bosan sekolah. Ya udah nggak usah sekolah. Ada. Saya punya teman beberapa yang kayak gitu. Tapi ya in the end-nya juga beberapa teman itu akhirnya aware gitu. Aware bahwa tujuan sekolah ini kan bukan hanya mindset. Tapi justru sekarang sekolah ini kan terutama yang generasi yang kecil-kecil ya. Itu kan apalagi di Jakarta. Justru sekolah ini kan menjadi kayak semacam rumah kedua. Tujuannya kan itu kan. Daripada di rumah lo rese, ngeberantakin rumah, lo salahin. Sekarang mindset itu ada. Gitu. Ya kan salah satunya hal-hal seperti itu yang saya bilang. Pasar tuh ada, semua pasar tuh ada. Tinggal kita mau masuk kemana, gitu kan. Tapi kan balik lagi, kalau kita ngomong mengenai generasi sekarang, ya kan, startnya itu kan dibikin bukan dari orang lain, tapi dari culture keluarga dulu, behavior keluarga dulu. Kalau memang keluarganya memang kepengen dia sukses dalam artian mau sekolah mau apa ya pasti harus support kan. Tapi kalau memang keluarganya yang dalam tanda kutip kakek gua kaya banget jadi ya dia lulus langsung kaya lah gitu kasarnya. Nah itu kan banyak di Indonesia hal seperti itu gitu kan. Ya jadi ya tapi ya problemnya kalau buat saya adalah justru kenapa yang diekspos justru orang-orang yang seperti itu. Media lagi dong berarti ujung-ujungnya. Sebenarnya kan harusnya kan justru kasihlah kesempatan ya maksud saya kalau memang ada peluang itu adalah justru orang-orang yang memang pengen sekolah ini yang disupport. Kalau yang biasanya kan orang-orang yang kayak gitu tuh yang ngerasa nggak usah gitu-gitu, biasanya emang ya keluarganya emang tinggal nulis sendiri kan rekening, tinggal giniin pohon kan. Tapi kan orang-orang yang membutuhkan jauh lebih banyak gitu. Oh berarti saya lihat nih dok nih ada dua nih berarti pisau bermata dua nih. Yang pertama memang ya dia kaya, dia berani ngomong seperti itu, ya kan bokapnya kaya. Coba cek deh backgroundnya deh. Biasanya begitu tuh. Jadi sekolah aku males, ya udah. Mungkin udah disiapin satu entity atau IP perusahaan dan seterusnya gitu kan. Sama yang kedua si paling open minded sih. Jadi yang paling open minded agak susah. Karena dia pikirannya kan ya itu idealismenya tuh masih tinggi. Jadi kayak ya gue open minded. Kenapa emang ya kalau anak gue? Yang penting kan anak gue ntar di rumah kan gue kasih ini, gue kasih itu. Nggak apa-apa, dia nggak sekolah juga nggak apa-apa. Berarti kan balik lagi kan orang tuanya siapa? Itu juga gue kasih ini, gue kasih itu, nggak mungkin. Dia nggak sekolah tapi nggak dikasih apa-apa kan nggak mungkin. Bener kan? Ya nggak mungkin lah. Kalau dia berani ngomong gitu otomatis ya supportnya gede, kencang. Tapi kalau orang yang nggak punya kan ya emang nggak punya. Justru sebenarnya kan harus ditingkatin itu kan. Pantes Anda jadi dosen. Bantahannya luar biasa ya. Pemikir. Saya manggilnya prof aja kali udah pantes. Belum nyampe. Udah pantes kali ya. Secepatnya lah. Amin aja. Iya. Atau mungkin kebanggaan lagi begini orang tua tadi ya mungkin kebanggaan dia di sosial media. Gue sih begini-begini. Enggak tahu lah. Sih, emang. Ya ada kan. Sosial media tuh jahat. Saya tuh ya lumayan. Dulu tuh saya aktif di sosial media. Terus? Tapi 2-3 tahun ini saya udah gak aktif. Kenapa? Itu candu. Oh iya sih. Dan sosial media itu yang dimainin nomor 1 adalah emosi. Kedua adalah nafsu. Ya kan? Oh dia nyikat endorfin dan dopamin tuh. Dikasih kan like. UI-nya ada gue baru nggak loh. Bener. Kenapa pintar. TikTok bisa naik? Kan karena orang kan
Ya kan? Kenapa dulu game Flappy Bird bisa meledak? Padahal kan mainannya ya ampun, zaman dulu kita main Mario Bros itu wah, si Flappy Bird tek-tok kayak gitu. Sebenarnya logikanya adalah di saat kita itu sebagai research buat sosial media untuk bikin, ternyata orang tuh suka. Lagi semakin banyak lagi itu yang jadi duit kan. Dan jadi kepuasan diri sendiri. Oh iya. Apalagi kalau kita ngelihat beberapa kawan mungkin udah centang biru. Wih, itu rasanya udah kayak raja itu apa ya, wah, makanya buat saya tuh udah 2-3 tahun terakhir ini udah gak terlalu aktif di sosial media. Gitu. Oh bener, Anda sefaham ini karena penelitian Anda UI UX. Yes. Ingat ya dok, waktu zaman Friendster. Yes. Kenapa dia tumbang, Live Connector dan seterusnya. Dia gak paham tuh tim risetnya untuk nampilin UI yang benar secara menyikat hormon dopamin kan. Belum ada pada saat Iya, jadi ketika dikasih like, seneng mereka. Dikasih komen, banyak yang lebih komen. Lebih lagi, di save, di share, lebih pamer lagi nih, sharean gue nih, viral. Konten gue di share sama orang-orang banyak. Dikritik lebih banyak lagi. Itu part of psikologis dari UI UX yang dibentuk untuk menciptakan pasar. Tren yang berkembang seperti itu. Makanya kalau zaman dulu kalau kita punya restoran, kita bikin restoran tuh jangka waktunya 6 bulan kita harus ganti tema. Sekarang udah enggak, sebulan kalau bisa bikin tema baru. Ya, dan sosial media udah bukan sebulan hitungannya. Oh cepat ya. Nah itu yang harus sebenarnya antisipasi sih sebenarnya. Iya juga ya. Lagi sebentar lagi kan 2024. Itu bakal rame nih. Wah, itu bakal rame nih. Akun-akun berita, akun-akun game jadi tiba-tiba tim sukses. Itu rame itu. Nah kayak gitu-gitu. Wow. Iya juga ya. Jadi gue kepikir tadi dok. Ya kasih fitur-fitur tertentu tuh dari materi kajian UI itu pentingnya di situ. Banget. So apalagi dikasih engagement. Yes. Ketika banyak posting dibantu boost. Terus centang biru. Kenapa harus ada centang biru ya orang? Tujuan akhirnya apa? Pengakuan. Iya, makanya diaktif dia komen-komen di postingan orang biar kelihatan paling atas bahwa dia centang biru. Dan itu kan diakuin. Pride. Gengsi. Ada hubungan sama desain juga gak ketika emosional dan seterusnya? Ada. Nah ini pas nih kita bahas nih. Ada banget. Iya kan? Sekarang tuh desain sekarang sama zaman dulu tuh berbedanya apa sih dok? Coba kita bahas. Kalau kita ngomong desain zaman dulu tuh tidak bermain emosi. Oh wow, contohnya? Contohnya kayak iklan, kayak produk-produk yang banyak di pasaran zaman dulu tuh yang ditonjolin janji. Oh oke. Janji dalam artian janji yang bisa diperlihatkan secara visual. Contohnya? Ya kayak sampo misalkan, pasti kan logonya model siapa, rambutnya bagus. Tapi kalau sekarang engagement yang ditarik. Kalau Anda pakai ini, cara makainya gimana sih? Orang kita, ya nggak hanya orang kita ya, generasi sekarang tuh suka dengan hal tuh, oh caranya begitu ya, oh bisa begitu ya. Anak-anak sekarang ya, generasi sekarang tuh suka dengan hal ini kayak gitu. Oke, coba gue tebak nih, dok ya. Menarik nih, ini dok Arsya nih. Gini, zaman dulu logonya, janjinya, modelnya. Zaman sekarang engagement. Apakah ini sama seperti yang ingin saya katakan ini dok, terkait dalam hal kalau zaman dulu janjinya sampo rambutnya bisa begini dan seterusnya. Kalau sekarang ini pengalaman gue pakai iPhone selama 7 hari. Yang pertama gue pakai buat gini, yang kedua gini, oh ternyata baterai health-nya begini berkurang apa segala macam. Engage ya sama produk ya. Iya. Tujuannya kan itu. Jadi tidak langsung kita itu sekarang itu secara tidak langsung produk itu harus dibikin niche market. Market yang memang kecil tapi pasti. Oh, fokus jadinya. Ya. Yang tadi kan kita sempat bahas tuh. Kalau zaman sebelum pandemi itu kita merasa generalisasi. Semua orang tuh pengen bisa semuanya. Tools semua harus bisa. Tapi setelah mulai pandemi sekarang sudah fokus. Jadi contohnya kayak saya ngeliat riset di luar negeri itu kayak di Amerika itu sempat ada riset yang membandingkan antara general sama fokus. Ternyata perusahaan-perusahaan besar larinya ke fokus. Karena buat mereka apa yang dikuasain sama general itu biasanya tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Oke, kita langsung bedah kasus deh. Fokus yang dimaksud itu adalah? Fokus yang dimaksud apa? Adalah di saat kita mengerjakan sebuah project atau sebuah kerjaan yang tadi saya sempat cerita harus ada yang disebut dengan storytelling. Kalau kita ngomong generalisasi, saya bisa bikin kayak gitu. Jadi cepet. Lu bisa cerita nggak?
gimana cara bikinnya, kenapa lu begitu. Tapi kalau kita ngomong fokus kan secara langsung dia ada teori-teori yang dia pahamin. Ada teori-teori menjadi standar secara tidak langsung. Kayak misalkan mendesain sebuah logo. Dia tahu logo kayak gini nih artinya apa. Tapi kalau general kan enggak. Tarik aja ambil plak jadi gitu. Tapi kalau kita udah ngomong fokus ya udah. Berarti bedanya graphic designer sama yang sekarang apa tuh? Ya, kalau graphic designer kalau kita ngomong standar S1 ya untuk sampai ke bisa menceritakan itu enggak semua. Oh, berarti dia hanya tukang desain dong? Ya kurang lebih seperti itu. Oh ya? Yang penting dia bisa menggunakan toolsnya dan bisa menyelesaikan itu. Tapi kan tetap harus ada komunikasinya kan? Karena DKV kan? Nah problemnya adalah itu. Ternyata saya sempat baca ternyata DKV itu kan awalnya desain grafis, ilmu desain grafis. Yang kemudian menjadi DKV. Tujuannya adalah harus bisa menceritakan. Ya kan? Tapi ya harus dipahamin juga, yang harus dikuatin adalah tidak hanya dari ilmu desainnya, tapi harus dari ilmu komunikasinya. Oh iya, cuma sekedar poster doang ya? Iya, itu kan gampang. Apalagi sekarang template tinggal download. Segampang itu zaman sekarang. Oke. Makanya kalau ada yang bilang ide itu mahal, buat saya sih lebih mahal eksekusi ya. Buat apa punya ide tapi nggak bisa eksekusi? Itu kan selalu yang dibahas sama startup luar negeri kan gitu. Lu punya ide boleh mahal, tapi ide lu kalau nggak dibikin ya nggak ada harganya. Tapi kalau lu nggak punya ide, lu temen punya ide, lu bikin lu kaya. Ya, temen lu punya ide enggak, dia ribut kasih duit selesai. Ya. Wah gila. Sesimpel itu kan sekarang. Iya. Kalau lihat kayak di ya Facebook juga awalnya kan gitu kan, idenya kan si Mark. Tapi kalau Mark tidak mengeksekusi itu nggak ada Facebook. Nggak bisa. Iya, didukung sama tim research kan. Ya, tapi how to eksekusinya itu loh yang berat. Nah itu yang harus sekarang tuh digembleng. Gitu. Tapi kebanyakan pengalaman saya itu biasanya S1 itu pengalaman buat gembleng tuh masih kecil. Kenapa? Karena mereka masih pemalu dalam tanda kutip. Pemalu dalam artinya merasa kurang kompeten gitu. Tapi ada juga mahasiswa yang terlalu overconfident juga banyak. Ya kayak gitu-gitu sebenarnya kalau buat saya yaitu pengalaman yang mereka selalu itu kan proses. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa saya itu punya hobi yang saya lakuin adalah ngirim CV ke perusahaan-perusahaan. Sampai sekarang pun saya suka ngirim CV untuk biar dipanggil ke sana. Iya. Untuk buat tahu aja. Enggak, bentar. Ngirim CV-nya maksudnya apa, mengelamar kerja? Iya, kepingin misalnya saya kerja di perusahaan mana, saya kirim CV ke mereka. Sampai sekarang? Iya, kalau lagi kosong gitu saya ngirim gitu. Emang beneran ngelamar? Iya. Ngantor? Iya, pokoknya apply aja ke perusahaan-perusahaan, ke univ mana gitu. Sampai ke Amerika, ke Singapura, Kuala Lumpur, semua seluruh dunia. Nah, terus kalau emang keterima? Keterima, ya itu nanti dibicarakan. Tapi setidaknya dari situ saya bisa mengukur kemampuan saya dihargain sejauh mana oleh mereka. Oh, kebayang. Selama ini kan yang tadi saya bilang, once kita lulus dari S1, kan mau S1 lah ya. Kita lulus S1, kita tuh general. Kita akan merasa bahwa kita menguasain semuanya. Kita bisa semua tools yang kita bisa pakai. Kita ngerti semuanya. Tapi once kita masuk ke dunia industri itu kan hutan rimba. Hutan rimba dalam artian nggak semua tools yang diajarin di kampus dipakai di industri. Bahkan beberapa company besar mereka punya tools sendiri. Ya kan? Nah, itu kan jadi problem. Terus di saat mereka bikin CV general, begitu misalkan mau apply sebagai graphic designer, motion dimasukin lah, foto dimasukin, kan harusnya fokus. Oh, ini ada triknya juga ya. Semua ada trik. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa saya, kalau kamu mau apply ke sebuah perusahaan, jabatannya sebagai apa dulu? Kalau kamu sebagai graphic designer, fokusin ke graphic designer. Halaman awal tuh graphic designer, sisanya baru yang kamu kuasain sisanya. Kalau kamu mau jadi fotografer dulu yang dijual. Baru sisanya. Oke. Nah, ini ada hubungannya nggak sama branding? Branding itu kan juga ada brand positioning ya. Jadi kalau kita bikin sebuah podcast ya semua juga podcast. Jadi makanya kenapa Kasih Solusi hadir dengan fokusnya ngomongin bisnis, let's say ya perjalanan ya tentang ya cuan lah ujung-ujungnya. Kalau di sini kenapa diutamakan dengan fokusnya itu? Agar apa? Agar bukannya kalau saya coba kontradiktif ya dok ya. Bukannya kalau kita bermacam ragam itu jadinya malah dia jago banget di segala bidang nih. Kenapa harus difokusin dulu misalnya graphic designer ya hasil desainnya aja misalnya. Oke. Anggapan jago di segala jago di segala bidang. Apakah bisa menyelesaikan satu problem? Oh iya. Karena kan kalau kita berpikir generalisasi itu toolsnya semua ada, ya kan. Tapi apakah kita dengan tools itu kita bisa menyelesaikan problemnya? Ingat tools itu kan cuma alat bantu. Tapi once kita fokus, berarti kita tahu kita mengerjakan apa dan kita bisa bercerita. Ah, Itu saya selalu apa bilang. Istilahnya apa kuatnya tuh?
Bruce Lee Jet Li satu kali latihan ketimbang ya kalau di pepatah Tiongkok itu kan cukup menguasai satu pukulan aja. Ya kan, jangan nguasain kalau bisa ada satu buku kitab bela diri, satu kuasain bertahun-tahun. Ketimbang nguasain semuanya. Nguasain 100. Nah, begitu tawuran kan dipakai cuma satu begitu doang. Ya kan, nggak mungkin ngeluarin jurus kan? Ya kan? Kalau ngeluarin jurus baru disangka wah ini kesambet nih. Ya kayak gitu kan. Oh iya, satu kita fokusin. Kalau saya tuh ingat bukunya ini, komiknya Kenji. Wah gila, zaman kapan tuh? Wah udah lama banget. Itu dia ada satu karakter namanya Lee Shobun. Itu ahli bela diri dari mereka. Nah dia tuh hanya menguasai satu jurus yang cuma jalan begitu, dan dia bisa ngalahin semua. Lalu saya masih ingat tuh buku itu karena pepatah itu benar. Jadi memang buat apa kita menguasai secara general semuanya, dan kita harus tahu semakin bertambahnya umur bukan generalisasi yang banyak, tapi problem yang banyak. Bisa nggak kita nyelesain problem itu? Spesifikasi ya berarti ya. Berarti balik ke spesifikasi. Bener juga ya. Ketika nguasain di desain fokus di situ nggak perlu pakai ada apa, biasanya yang ditambah-tambahin kalau CV itu motionnya. Ya, atau logo misalkan nguasain kayak misalkan satu apps gitu, terus ada 90%. Ada banyak tuh kayak gitu kan yang apply. Terus saya suka bilang sama mahasiswa, kamu ngomong 90% itu dari siapa? Wah. Loh, bener dong. Sekarang kalau dia apply ke saya tuh saya liatin, wah nguasain Photoshop misalkan, Illustrator gitu 80%. Itu di siapa? Kamu ngomong itu berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman saya dong. Dia selalu ngomong gitu. Emang kamu siapa? Sesimpel itu dong. Pembuktiannya apa? Iya juga subjektif banget ya. Iya nggak bisa. Nulis gitu. Photoshop nilainya sekian. Ini menurut siapa? Ya kamu tuh siapa? Baru lulus S1 udah bisa ngomong kayak begitu. Simpel kan. Nah, terus apa dong? Kalau nggak pakai itu ntar gak ada yang tahu perusahaan. Cukup dikasih lihat menguasai ini. Oke. Nah buktinya apa? Di portofolio. Nah, tapi portofolio itu bukan cuma satu gambar tuh tulisannya mengerjakan dengan menggunakan ini, enggak. Bercerita dari portofolio itu. Itu yang sekarang saya berusaha untuk ngajarin ke mahasiswa itu. Jadi di saat kalian melakukan mencari kerja, kamu harus bercerita. Kamu tuh siapa? Kamu menguasain apa? Itu cerita, bukan saya menguasain ini 80% ini siapa kamu? Kenapa saya bisa ngomong gitu? Saya dulu waktu pas saya di Singapura ketemu sama orang Facebook, saya cerita tuh ngomong, wah lu punya gini kita pernah bikin gitu. Dan who you are? Simple. Wah. Terus dia diam. Siapa gitu ya? Dulu sama tim. Betul kan dulu saya pernah menang itu startup competition. Jadi kita mewakilkan Indonesia berangkat untuk bikin bisnis di Singapura. Keren. Bisnis modelnya apa? Saya waktu itu bikin aplikasi edukasi yang menggunakan kartu. Jadi ada tablet gitu. Kalau kita tap pakai kartu cuaca terus jadi hujan, jadi gitu-gitu deh. Pada saat itu, cuman terakhir kan saya exit lah pada saat itu karena saya lebih milih ngajar waktu itu, balik ke Indonesia untuk ngajar. Exit berapa tuh dapat equity saham lepas berapa? Wah nggak bisa cerita saya Pak. Lumayan lah. Lumayan kan pasti kan. Tapi saya sudah pivot sih, udah berubah. Delusi sampai 0%, udah habis tuh exit ya? Exit. Habis, perusahaannya udah close. Sekarang udah close. Sekarang perusahaannya jadi tempat di beberapa mall lah. Gitu. Tapi bukan mall di Jakarta, ada di Jakarta ada satu, di Depok ada satu, sisanya ada di Kalimantan ada gitu-gitu. Nah terus gimana yang waktu di Singapura tadi misalnya ya startup competition? Kita ketemu sama orang-orang bule lah di sana, terus kita presentasi. Di saat kita menggebu-gebu tuh ada aja mentor yang ngomong kayak gitu deh, who you are? You're from Indonesia, so what? Gitu, kita yang pakai rapi tuh mereka cuma pakai celana pendek sudah jepit gitu, orang-orang bulean gitu. You are, so what gitu. Terus kita bengong gitu, kita siapa ya? Kita ngomong saya gini-gini. Ya terus siapa? Dan saya merubah mental itu ke anak-anak. Mereka butuh itu. Karena pas mereka masuk ke industri ya, kita tahu lah banyak kan cerita, wah ngelamar magang cuma jadi tukang nganter minuman gitu kayak gitu. Sebenarnya itu kan sebuah proses. Banyak kan gue tuh bukan babu lagi nih, tapi itu proses. Saya selalu bilang kalau kamu disuruh gitu ambil sisi positifnya. Apa yang dilihat dari pimpinan kamu? Pengalaman itu nggak bisa dibeli pakai uang. Anda pernah bekerja magang di satu lokasi, itu pengalaman yang nggak bisa dibeli. Anda pernah bekerja di satu lokasi walaupun Anda misalkan tidak melakukan apapun, tapi itu kan reward. Bukan sesuatu hal yang gampang. Nggak semua orang bisa apply gitu. Nah, itu hal gitu yang kalau dari saya ngeliat ikhlas lah. Juga ilmu tertinggi dari semua ilmu kan. Menerima apapun. Itu paling berat tuh. Apapun bodoh amat. Meskipun Adobe Photoshop udah bertahan kuat. Goyah. Canva dateng.
Photoshop, Adobe, maaf banget lu harus ikhlas. Kemungkinan cuma 2. Kenapa? Apakah dibeli atau enggak kan? Kan salah satu sekarang udah dihajar kan? Emang iya? Ada satu perusahaan aplikasi UI UX, Figma. Figma tahu? Iya, ini kita pakai Figma si desainer. Ya, Lutfi pakai Figma kan? Ya, udah dibeli kan? Dibeli sama siapa? Photoshop, Adobe. Sama Adobe. Yang bener. Tunggu aja sebentar lagi. Udah dari tahun lalu dari beritanya. Apakah Canva akan beli? Kita lihat aja. Sembari kita lihat juga nih. Lihat poster-poster yang berikut ini, Dok. Tuh, ya. Zaman dulu kan begini nih Indomie. Ya. Gini. Apakah ini juga udah nggak kepake totally? Sekarang jadinya kita masuk ke era yang sekarang bener-bener yang udah 4D, yang udah kekinian apa segala macam. Sebenarnya ngukur desain tuh apakah dari mata kita atau mungkin dari toolsetnya? Zaman dulu mungkin udah belum memadai. Ya. Salah nggak kalau ini hadir di era waktu itu gitu? Apa kerennya emang begini gitu loh? Kalau buat saya salah atau benar tergantung marketnya dia. Kita ngomong market. Sudah berkomunikasi belum ini? Buat saya sudah. Apa yang dibikin ini kan tadi saya sempat buat saya adalah target marketnya siapa? Oke. Ingat Indonesia itu terutama orang kita tuh cinta dengan histori. Karena kita tuh terlalu dibayang-bayangin bahwa sejarah kita itu nggak jelas. Maksudnya gimana nih? Ya kan selalu banyak yang cerita kan sejarah kita tuh kadang ada yang kita dijajah 3,5 abad tuh bener atau enggak kayak gitu. Tapi kan nilai-nilai itu yang selalu terkenang oleh kita. Nah, nilai itu yang dipakai pada saat pembuatan desain ini. Kalau ini keluar lagi, saya yakin yang beli pasti banyak. Dan itu sempat terbukti kok waktu itu kalau nggak salah produk yang sama bikin model klasik kayak gini. 2-3 tahun yang lalu saya lupa sempat. Ini menarik nih dari sudut pandang doktor calon profesor nih. Amin. Iya benar-benar maksudnya. Kok sekarang nilai historikal yang dimaksud tuh gimana? Kenapa itu bisa jadi naik? Kenapa itu bisa menjadi powerful ketika desain kita yang memang menyerupai kayak zaman-zaman dulu apa segala macam, bukan itu jadi era kayak kekinian aja. Oh, ini nyambung juga nggak sih ketika ngeliat satu orang misalnya pakai celana sekarang trennya cutbray, baju dimasukin, 80s banget dan seterusnya gitu kan. Kerah yang zaman sekarang tuh di satu yang itu. Yang bukan kerah yang kerah safari. Bukan kerah safari yang turun kerah rebahan. Coba kerah. Itu kan baju safari maksudnya. Kerah. Ya. Kerah rebah gitu. Coba deh. Itu tuh era-era sekarang nyampe enggak tuh, Dok? Maksudnya itu juga lagi naik kan. Waktu itu sempat naik banget ya. Ya. Coba kerah rebah. Terus. Ini kan baju zaman dulu bukan sih? No. Oh, kalau ini saya tahu. Bukan. Yang laki. Hah, laki. Itu yang baju laki, pria. Coba. Nah, ini loh. Oh iya. Ini kan sempat naik nih. Apa sih Dan? Tahu kan? Ini kan baju safarinya. Kenapa coba naik? Kantor camat. Iya, kenapa? Nggak tahu. Karena sekarang PNS rata-rata baju begitu. Coba perhatiin. Iya. Tujuannya apa? Historinya di mana? Ya, tradisional, budaya, culture. Secara tidak langsung apa yang dibikin sekarang itu untuk membatasi culture luar masuk. Oh. Selama ini kan kita secara tidak langsung tanda kutip kita dijajah oleh budaya. Budaya itu negara tetangga. Tetangga sebelah sana kan gitu. Ya, nah. Betul. Sekarang banyak hal-hal yang cukup unik adalah yang selalu jadi bahan pembicaraan kalau saya neliti juga itu adalah terutama neliti mengenai customer behavior itu. Culture itu sekarang tuh parah gitu. Indonesia itu sampai kebagi-bagi kan culture yang negara ini, culture ini. Tapi culture Indonesianya hilang. Makanya secara tidak langsung sekarang tuh pemerintah terutama tuh sekarang udah mulai balik-balik kayak gini lagi. Yang historical tuh dibalik. Kenapa? Karena mereka gak bisa masuk ke generasi sekarang. Caranya gimana? Orang tuanya. Wow. Wah, ini menarik nih. Maksudnya orang tua jadi sebagai peran. Iya, orang tua. Coba contoh kasus ketika kenapa konsep-konsep historikal itu tuh cepat banget naik. Apa narasinya diangkat dan orang tua ngomong ke anaknya seperti apa? Oke, paling simpel. Coba deh. Lagu anak aja. Iya kan? Coba sekarang lebih banyak lagu-lagu bule kan anak-anak yang. Iya. Iya kan? Terus tiba-tiba anak kita nyanyi gundul-gundul pacul kan gitu. Hah? Mana bisa gundul-gundul pacul? Itu memberi historical buat kita. Saya kalau bilang sama anak saya itu papa dulu sering nyanyiin itu waktu kecil tuh. Oke. Itu kan anak jadi merasa wah ternyata ini lagu asik gitu. Oke. Termasuk di desain? Yes, di desain juga sama.
Contohnya? Ya, contohnya beberapa desain yang tadi kayak sempat ada Transjakarta yang tiba-tiba dimodelin klasik. Oh iya, bis Transjakarta ya. Tiba-tiba jadi gayanya kayak klasik kayak dulu PPD Maya pada ya, Mayasari PPD itu. Ya, PPD iya. Terus kemudian bis sekolah, kemarin saya lihat ada yang warnanya kuning hijau. Jadi itu tujuannya apa? Untuk mengangkat budaya. Anak ini udah susah. Generasi sekarang udah susah buat kita masuk. Kita masuk tuh dalam artian informasi di luar tuh terlalu abstrak atau dalam tanda kutip tuh kita nggak bisa batasin, iya kan? Nah salah satu caranya gimana? Hajar ke orang tua. Orang tua jadi menceritakan ya, iya. Storytelling lagi. Yes, kan orang tua jago bercerita. Iya kan? Emang kita kan harus bercerita sama mereka. Oh jadi contohnya nih dulu tuh papa tuh naik ini nih, dulu begini nih. Otomatis anaknya langsung penasaran behavior, searching, kepengen nyoba. Wah coba naik pak. Kan? Oh di baju juga gitu, fashion juga gitu ya? Sama. Fashion juga pasti kayak gitu. Kalau tadi ngeliat yang gambar contoh yang cewek, kok itu gara-gara film luar negeri lagi rame. Oh nggak tahu apa? Wednesday. Oh iya. Itu kan sekarang modelnya gitu, rambut digini itu bajunya yang kerannya gitu. Nah itu gara-gara itu. Tapi kan tanpa disadari itu semua culture luar yang kita nggak bisa handle, kita nggak bisa bahkan di rumah aja kita nggak bisa. Dan setuju apa kata Dok Arsani? Karena kalau ketika berstorytelling itu ya, otomatis gini, ini kena dua pukulan yang positif menurut saya. Yang pertama, seorang bapak nyeritain ke anaknya. Anaknya juga pengen tahu apa sih aktivitasnya. Oh begini ya, dulu tuh papa tuh begini nih. Oh dulu tuh celananya begini nih. Oh dulu tuh gambar desainnya begini nih. Jadi akan lebih gampang masuk ke anak kan, sehingga anak itu melakukan hal yang sama. Lalu yang kedua adalah dari sisi apa ya? Zaman dulu sama zaman sekarang kan gap generation nih. Ya Dok ya. Jadi artinya zaman dulu ketika melakukan seperti itu, pola desain, fashionnya dan seterusnya, kan anaknya nggak ada tuh. Artinya kan nggak ada di era itu. Lewat masanya pindah ke generasi berikutnya, anaknya lahir. Anaknya lahir kan udah dengan fashion dan logo desain yang berbeda-beda di zaman itu kan. Otomatis menganggap yang pola zaman dulu itu sesuatu yang baru kan? Karena di zamannya dia itu nggak ada itu. Dan teman-temannya nggak ada kan? Nggak ada. Yang merasakan itu juga. Nah makanya diangkat lagi, tren lagi, berputar lagi gara-gara ini menganggap sesuatu yang baru di mata mereka. Value-nya di situ. Ya kalau gitu nggak usah perlu inovasi dong. Kan ujung-ujungnya kan generation bertambah berganti. Inovasi itu kan dibikin untuk mempermudah. Iya kan? Mungkin zaman kita dulu mungkin di saat mendesain tadi kayak makanan begitu-gitu, itu ngerjainnya mungkin bisa sebulan, 2 bulan kan masih manual. Ya kan? Nah sekarang justru banyak font-font seperti ini kan banyak dicari sama anak-anak sekarang. Iya kan? Nah sebenarnya kan kalau saya selalu bilang bahwa apa yang terjadi dengan kita ini kan, apa hidup ini kan sebenarnya yang membedakan kita dengan next generation ada kita lahir lebih dulu. Kita ngerasain semuanya lebih dulu. Mereka kan enggak. Justru sebenarnya apa yang bisa kita ceritakan sekarang adalah pengalaman kita zaman dulu yang susah untuk mereka perbaikin. Untuk mereka bentuk, mereka kembangkan. Itu disebut dengan inovasi. Masya Allah. Tujuannya kan itu. Apakah Canva juga menjadi inovasi? Oh iya, Canva inovasi. Saya ngakuin inovasi. Serius? Iya. Tapi kan gampang, udah ada template-nya. Berarti nggak menganggap bahwa orang-orang desain tuh nggak berangkat dari kanvas dari awal gitu loh. New canvas. Enggak juga. Nggak orang ujuk-ujuk bisa ngerjain pakai Canva juga kan nggak ibarat kata orang buka Canva tuh langsung ngerti. Mungkin dia bisa mendesain, tapi apakah dia bisa menceritakan? Itu ya. Nah, storytelling di balik itu, proses itu yang sebenarnya harus kuat. Kenapa kalau kayak di masih ngajarin Photoshop, gunanya buat apa? Buat knowledge cara berpikir menggunakan tools yang ada di dalam UI UX di dalam sebuah aplikasi. Yang kemudian sekarang dipersingkat menjadi aplikasi mobile. Yang semuanya bisa. Nah itu kan proses itu yang mereka nggak ada. Kalau mereka kayak tiba-tiba masuk ke Canva, ya kan? Yang terjadi adalah mereka ada beberapa suka bingung kan. Loh ini tools ini apa ya? Ini apa ya? Gitu. Tapi kalau kita startnya dari yang benar-benar tools yang memang berat, yang kita ngerjainnya bisa seminggu 3 harian nggak tidur, terus sekarang cepat, dia akan merasakan proses. Dan sah-sah aja Canva itu? Sah. Kalau buat saya, selama itu dipergunakan memang buat sesuatu hal yang sifatnya urgent dan cepat. Karena kan Canva lebih baik dipakai di sosial media kan. Iya betul. Mungkin dipakai buat ngedesain packaging gitu-gitu. Dan itu kan nggak ada nirmananya, nggak kepake dong zaman-zaman kuliah di desain komunikasi visual kan ada dasar-dasar atau fondasi di desain kan? Dipakai dong. Warna, layout.
Kan kita ngomong template itu kan nggak semua orang suka. Pengalaman saya banyak zaman sekarang itu kita based on template. Begitu dapat template, kayaknya bisa diedit ya, dirubah dikit deh gitu. Sesimpel itu kan? Iya. Sebenarnya kan yang membedakan Canva dengan aplikasi lain itu kan dia mobile, kita bisa ngerjain di handphone yang cepat. Sesimpel itu aja. Dan gak semua juga bisa ngedesain dari template itu sendiri ya. Dan pasti kan namanya kita desainer, kita juga gak mau dong pakai template yang pasaran dan tanda kutip. Iya kan? Tapi kalau misalkan memang kita ngejar tayang, kayak di beberapa instansi mereka ngejar tayang, mereka hajar Canva. Sah ya secara. Ada gak yang di Canva tapi dari rumus di ilmu-ilmu desain yang ternyata gak ada di sini yang mungkin ya pasti namanya aplikasi pasti ada pain-nya. Ya. Ada weakness-nya, kelemahannya lah. Ada nggak kira-kira? Sebutlah Canva gitu. Ya, yang ini nggak dasar anak desain banget nih. Misal ada part yang mananya? Nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan nih? Desain begitu. Kalau kita ngomong buat digital nggak kelihatan. Wow. Apa yang bisa membedakan Canva dengan Photoshop? Atau dengan yang sekarang anak-anak di Amerika tuh lagi trend affinity designer, ya kan? Apa yang membedakan itu semua? Kalau udah jadi tayang di Instagram, tayang di sosmed, saya mau tanya. Emang kelihatan hasilnya? Dibikin di Canva ada tulisannya gede, ada watermark. Nggak ada kan? Nggak ada. Emang klien tahu kalau misalkan kita bikin pakai Canva dikasih nih buat sosmed nih. Mereka juga nggak tahu. Berarti sah dong seorang doktor atau profesor di sebuah kampus ngajarin anak mahasiswanya pakai Canva? Saya beberapa kali ya ngajarin Canva. Nggak dibilang cemen dong takutnya? Enggak lah. Emang itu kepake kok. Iya. Tapi ya kan, katanya dosen pakai Canva. Tapi kan biar bagaimanapun adalah pertanggungjawabannya. Di saat dia ngerjain Canva, alasan dia pakai Canva, kenapa desainnya seperti itu harus bisa menjelaskan. Jadi bukan ujuk-ujuk based on template, enggak. Mereka harus bisa menjelaskan. Oh yang mahalnya di situ. Iya. Kalau mereka misalkan desainnya pakai Canva gitu, misalkan udah jadi tuh dia bisa menjelaskan secara detail dan itu ada buktinya, itu benar. Berarti memang proses logiknya kan jalan. Ada nggak yang begitu desain pakai Canva tapi lebih bagus daripada Photoshop? Enggak sih. Enggak ya. Selama di web enggak. Karena kan resolusinya kecil. Tapi kalau dicetak selesai. Tetap nggak ada yang bisa ngalahin itu. Kita ngomong cetak ya, beda dicetak sama di. Oke lah, nyawa deh dari penglihatan, outputnya, visualnya. Bisa nggak Canva tuh ngalahin Photoshop? Bisa kalau digital. Serius? Karena kan saya bilang kita nggak tahu. Desainnya pakai apa. Percuma juga ya dikasih alat perang yang canggih, tapi kalau lu nggak bisa gunain. Iya. Photoshop. Itu kan tools doang. Laptop seharga 50 juta. Iya. Tapi lu cuma pakai buat Microsoft Word gitu loh. Iya. Handphone harganya nyinyir tuh. Buat kalkulator doang. Ngitung cuan bulanan. Apa dong desain lagi dong? Lihat dok. Kita cek-cekin zaman dulu sama zaman sekarang. Perubahannya apa sih yang paling signifikan? Dulu sama sekarang deh. Apa sih? Pasti warna ya? Lah kan sama RGB atau CMYK juga. Nah sekarang itu warna itu menjadi satu kesatuan yang dibedah. Ada ilmu desain yang ngebahas mengenai teori warna. Itu sampai detail kayak warna merah. Kenapa warnanya kayak mie goreng tuh warnanya kayak begitu? Itu sampai ada spesifik, ada penelitian. Apa tuh merah keping-pingan gitu? Karena kan kalau kita ngomong nyetak begini ditaruh di digital itu pasti beda warnanya. Oh iya benar, biru kita beda ya. Nah iya. Kenapa ya? Nah, karena RGB beda. Sama CMYK itu. Iya beda. RGB kan memang buat di digital, CMYK kan buat dicetak. Terus saya kok nggak pernah bisa sih mirip kayak gini warnanya birunya pas gitu dicetak banner kita. Nah itu mesti diikutin tuh berapa derajat berapa persennya ininya warna-warnanya itu. Oh kan, sebenarnya bisa? Bisa, harusnya bisa. Oh berarti kesimpulannya grafik designer saya males. Oh vendor salah. Atau baik lagi kertasnya beda biasanya, tiap kertas beda-beda tuh. Langsung defensif. Vendor. Oke. Oh ininya cetaknya salah. Yeah. Vendornya. Oh. Karena biasanya vendor itu kalau nyetak biasanya sehari harus satu. Misalkan dia nyetak di satu perusahaan gitu, hari itu harus selesai. Kalau nambah pasti berubah warnanya. Karena printer itu juga beda, ada tekniknya juga tuh. Dan desain-desain zaman sekarang juga menurut Dok Arsa gimana nih? Zaman startup sekarang, Gojek, Grab. Oh itu kalau buat saya sih, nah yang cukup berbeda zaman dulu sama sekarang adalah semua desain yang sudah menghasilkan value
sekarang itu udah di hak cipta kan. Zaman dulu kan enggak. Itu yang sangat berbeda. Itu ya. Karena mereka sudah dapat knowledge itu dari kuliah. Wah, Masya Allah. Sebenarnya panjang banget harusnya kita bahasnya sama Dok Arsa. Ada yang mau ditambahin nggak Dok nih? Ini lengkap banget loh Pak Dokter. Apapun itu buat seputar desain buat anak-anak sekarang deh. Ya. Tips and triknya misalnya. Tips and triknya adalah harus tahu persona. Nah, maksudnya gimana? Teori lagi itu persona. Persona tuh tahu. Banyak dari teori-teorinya ini harus dihakiin Dok. Udah ada. Oh, udah. Saya cuma melanjutkan. Oh iya. Buat next generation. Iya. Apa tuh persona? Persona itu adalah kita mengenal secara intens ini kita target market. Jadi kalau buat saya selalu bilang ke mahasiswa saya selalu ingat bahwa di saat kita mendevelop sesuatu atau kita membuat sesuatu yang sifatnya untuk mendapatkan rezeki tambahan adalah yang pertama adalah kita harus tes ke orang yang tahu dan suka dengan produk kita. Betul. Yang kedua adalah orang yang tahu tapi nggak suka dengan produk kita. Yang ketiga adalah orang yang nggak suka dengan produk kita tapi tahu. Yang keempat adalah orang yang sama sekali nggak tahu sama sekali. Kalau kita bisa menangkap ini perwakilan 4 ini udah dapat. Gila risetnya. Tuh, itu yang paling penting. Tajam dan padat juga, begel juga tapi kita ya. Makanan sehari-hari Pak itu Pak. Baca kerjaannya. Kalau mau tahu lebih lanjut ya deh. Sisi lain dari Dr. Arsa nih, dosen BINUS ya. Starkey, wah luar biasa beliau. Coba kita lihat dong. Nah ini ITMT Studio. Wah ngeri. Tuh sekarang tuh begini. Dulu emang di mahasiswa diajarin begini gak sih? Sepolos-polos ini, tuton gini, dua warna. Ya, hijau putih, biru putih, ungu putih itu. Ya, biru hijau, biru merah. Dulu emang begini ngajarin di kampus waktu pelajar enggak kan? Enggak. Berarti ngikutin sekarang penyesuaikan juga bisa ya? Harus menyesuaikan. Namanya apa sih? Kayak cuma dua warna gini? Ya, intinya kan sekarang yang disebut dengan negative space itu. Sebenarnya yang pertama kali ngetrenin negative space itu adalah Apple. Dengan website-nya dia yang cuman Apple atau kayak handphonenya dia Apple kan cuman gitu. Nah itu yang sekarang akhirnya merubah itu ya. ranah. Ini biru putih gitu kan, polos-polos begini. Kan negatif space-nya banyak. Nah sekarang negatif space. Space-nya jadi nggak terlalu ribet. Jadi POI point of view-nya itu langsung. Jadi orang nggak bias ya fokusnya ke situ. Zaman dulu udah ada ilmu. Dulu enggak. Di kampus nggak ada? Belum sampai sedetail itu. Itu kan berubah semenjak Apple. Berarti desainnya. Bener dong waktu obrolan kita pertama udah nggak kepake lagi dong teori di kampus. Ingat teori itu kepake atau enggak tergantung kita mau mengembangkannya sejauh mana. Kalau kita langsung bilang bahwa ini nggak kepake, dasarnya apa ya? Bisa nggak kepake? Iya kan? Apple pada saat bikin itu udah dari riset sebelumnya. Gitu. Dia melewati fase yang pertama juga ya. Bener juga nih. Nih itmtstudio.com. Teman-teman langsung klik aja coba lihat website dong. Kalau misalnya teman-teman buat perusahaan yang nggak mau repot udah deh serahin nama ahlinya aja udah level ngeri bro. Ya. Ini ada agensi nih tuh multimedia atau digital agency kali ya. Iya. Bisa udah tepat ya. Iya. Betul simpel-simpel begini nih. Udah demen banget nih yang desain begini dok. Ya, ini masih kita mau websitenya masih banyak yang mesti dikembangin. Karena kita lagi pengen update. Sosial media coba cek. Pernah ngerjain proyek apa aja dok tadi? Sosial media ya. Ini salah satu sebelum pandemi ya kita dapat proyek dari kementerian bikin film animasi. Wow. Dan ini filmnya membahas mengenai bahaya sampah plastik dan kebetulan di support sama government ya, sama kementerian juga. Riset Dipakai dan kebetulan ini salah satu saya jadikan sebuah penelitian. Buat disertasi saya. Gitu. Jadi membahas komunikasi visual dalam film ini. Terus apa lagi tuh? Terus banyak ada berapa proyek yang udah dijalanin? Nggak kehitung ya? Banyak lumayan. Ya, banyak sih. Games juga kita ada tapi belum dimasukin di sini. Memang kita banyak lebih ke government sih. Ini gue demen banget desain-desain begini. Baru ngikutin up to date lah. Nggak tapi beneran deh ada maaf ya. Ada salah satu dosen juga pernah komen ketika saya ngundang graphic designer ke sini. Nggak usah saya sebutin lah graphic designer siapa, takut obvious banget kan. Komen tuh. Ternyata pas gue nanya, bro ini dosen lo. Soalnya komennya, wah ini mahasiswa saya nih. Ya pokoknya adalah sebuah dosen mau kelaminnya cowok apa cewek pokoknya adalah. Pas saya cek, kok desainnya begitu dok? Ya, iya nggak ada yang sempurna memang. Nggak semua dosen juga up to date. Sesimpel itu aja saya sih. Padahal itu desain yang jadul sih, tapi mungkin jadul keren di masanya kali ya.
jadul di sini targetnya dapat gak? Kan sekarang jadi pertanyaan itu. Dia mau ibarat kata gini, mau desain sejadul apapun kalau emang bisa viral, hasilin cuan. Iya, itu lain cerita kan. Orang mau ngomong sejelek apapun, yang penting gue cuan, sesimpel itu kan. Iya juga sih. Iya. Kalau udah cuan nih gue mau gitu. Desain sebagus apapun kalau gak ada yang suka, gitu kan. Ya, tajam, mantep nih. Iya juga. Mau bilangnya keren, idealis gue pokoknya anakku sekarang banget ya. Gue anak kopi banget, gue anak senja banget. Siapa Anda? Kok bisa ngaku gitu kan? Apakah sudah pernah menciptakan sebuah karya tuh diterbitkan di jurnal atau pernah pameran, lain cerita. Dan laku nggak? Iya. Sekarang kan yang penting itu. Kalau cuman bisa desain, semua orang bisa kok. Apalagi pakai Canva, bener gak? Sekarang kan gitu. Thank you Pak. Ya, sama-sama. Pak dosen, Pak Prof. Belum. Sun. Amin lah, secepatnya lah. Beli aja gelar dong. Iya, nggak mau. Kita kasih solusi.